sholat tahiyatul akhir itu ada Kanjeng Nabi Muhammad kalian Kanjeng Nabi Ibrahim, malah Sayyidina Ibrahim yang dimaksud itu loh. Nabi kan banyak kok, cuma Nabi Ibrahim. Yang ketiga, apa bedanya zikir rasa sama hati untuk perbedaannya? Zikir apa? Rasa. Oh, okay. Kaleh untuk membedakan hati. Okay. Sudah begitu pertanyaan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmo dari Wonogiri, Jatiporno, Tawangrejo. Di sini mohon maaf Yai dan jamaah sedaya pilih pertanyaan kula kirang berbobot utawi nyimpang kalian materi. Ngaten Yai, yang sepindah dikala Wasil ini melaksanakan suluk, dan di tengah-tengah itu terjadi isyarahnya mengapa disuruh makanan yang bersisa, yang kedua pakai tangan kiri. Lantas selanjutnya disuruh makan apa? Tangan kiri dan makanan yang sisa. Selanjutnya ini Wasil menjalankan kolbat kepanaan. Di situ terjadi disuruh membaca surat Al-Fatihah 7 malam 7 hari, jumlahnya tak terbatas. Lantas malam yang kelima itu ada seorang putri yang berdandan pengantin lama. Nah itu terjadi masuk ke tubuh ini Pak. Sampai saat ini masih di sini. Asalkan saya membaca Al-Fatihah, si itu muncul. Nah itu isyarah apa? Selanjutnya ini tentang pertemuan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berwasiat khususnya kepada pemula, termasuk ini yang mengikuti Dinut Tauhid, jangan sampai ragu-ragu bahkan keluar dari pengajaran Dinut Tauhid ini. Pramila dumateng sedaya jamaah ingkang pemula khususipun termasuk niki jasad niki, ampun ragu-ragu, ampun tido-tido, langkung-langkung medal, ampun ngantos nggih Pak, mengke panjenengan sedaya rugi kiambak. Mekaten Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penanya yang kedua, Bapak Yai Haji. Kalau jabrin cek mboten supih. Monggo Bapak. Nggih, ngapunten. Ngapunten. Nuwun izin. Ketika salik menjalankan suluk dalam rangka wusul datang Allah. Salik niku napa? Salik niku seseorang yang hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, lalu melaksanakan khalwat atau mujahadah atau uzlah, lalu yang disebut suluk, beliau itu proses perjalanannya ini disebut suluk.
kadang-kadang dibukakanlah pintu alam mukasyafah. Ada 3, alam muhadharah, alam mukasyafah, alam musyahadah. Alam muhadharah niku alam di mana kita dipertemukan oleh bangsa kasar niki. Orang Jawa mengatakan alam kasunyatan. Tuh, kita kelihatan apa kelihatan. Ini alam muhadharah. Lalu yang dimaksud alam mukasyafah adalah alam di mana hati kita dibukakan Allah tentang pintu alam yang dihuni oleh semua gaib makhluk. Semua selain Allah, pokoknya surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Kok bisa makhluk? Karena yang menciptakan adalah Allah. Disebut makhluk karena sesuatu yang diciptakan. Termasuk di situ adalah alam malakut, para malaikat makhluk, Jabarut, Lahut, dan seterusnya. Bapak Ibu, kadang-kadang si salik itu ada yang dibukakan hal seperti itu ketika Solo, kadang juga enggak. Padahal tujuannya si salik ketika Solo itu sowan, menghadap dan bertemu Allah di alam musyahadah, alam persaksian, itu alam gaibnya Allah. Kita katakan gaib karena kita belum sampai pada la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Nyatanya Allah belum, akhirnya Allah kita anggap gaib masian. Bapak Ibu, lah sebelum ke musyahadah terkadang kita dibukakan pintu alam mukasyafah kados Bapak yang menceritakan barusan. Di sini ada beberapa isyarah. Pertama, sisa makan diperintahkan untuk dengan tangan kiri. Apa maksudnya? Padahal kita di dalam agama Islam kita diperintahkan kalau makan harus dengan tangan kanan. Dan sebelumnya kita harus membaca basmalah. Artinya ingat, sadar kalau semua itu hanya Allah yang menggerakkan tangan kita bisa ngambil makanan. Kita harus sadar kalau hanya Allah yang membimbing tangan kita, yang membimbing mulut kita mengunyah sampai terhadap makanan itu bisa halus sampai pada lambung kita. Kita harus sadar di situ. Terus mengapa di sini kok harus tangan kiri? Padahal kanan dan kiri itu isyaratnya dewe-dewe. Kalau kanan itu kebagusan, kalau kiri kejelekan. Apa maksudnya jenengan disuruh makan dengan tangan kiri? Alasannya itu sisa. Ngapunten, kembali ke khitah. Kiri adalah isyarat perkara yang tidak baik, ya, tidak baik. Artinya apa, Pak? Ngapunten, jenengan diwajibkan meyakini. Ini kita sik gap lho nggih. Tapi tetap tak ngomong no. Jenengan wajib meyakini segala hal apa yang terjadi di dunia ini, baik buruk maupun baik, itu yang mengendalikan hanyalah Allah. Ini jenengan tidak gap kalau dalam hati sampean nafsu itu sudah jinak. Nafsu sudah jinak. Kalau belum jinak, ayatnya juga ada kok.
Kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Masih ada peran nafsu akhirnya. Masih ada penguasaan. Berarti apa? Kalau jelek dari nafsu, kalau baik dari Allah, berarti ada dua penguasa. Mohon maaf, memang gitu prosesnya. Tapi nanti jenengan dikatakan kalau sudah mengesahkan Allah, nafsu wis gak ono peran, gak berperan dalam diri jenengan. Berarti tangan kiri jenengan iki wajib apa perkara yang terjadi di dunia ini, perkara yang kita anggap jelek, itu semuanya bersumber sang penggerak adalah Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa satu sisi Allah menggerakkan si A berbuat baik, si B berbuat jelek? Ini ada asbabun nuzul, harus kita urai biar kita masuk. Satu, munculnya nafsu mau. Yang kedua, biar selain Allah itu tidak mendominasi dalam diri jenengan. Artinya jenengan biar betul-betul mengesahkan Allah pun. Berarti kiri sampai dikengen tangan kiri harus mau yakini bahwasanya segala hal apa yang terjadi pada diri kita, enak nggak enak, taat maksiat yang terjadi, wajib hati beriman semuanya sang penggerak hanyalah Allah. Pun satu. Nomor dua, isyarah apa yang terkait masalah ketika saat saya diperintahkan membaca Fatihah 7 hari 7 malam tanpa hitungan, terus lalu di situ ada seorang wanita masuk dalam diri saya. Bon, kita mengetahui bab masalah Fatihah itu adalah surat pertama di dalam Al-Quran yang kita buka. Pertama-tama ayat yang kita ketemukan adalah Bismillah. Di dalamnya ada dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, nikmat anugerah Allah yang ada kaitannya dengan jasmani. Ar-Rahim, nikmat anugerah Allah yang ada kaitannya dengan ruhaniyah. Bahasa anak pondok kalau menerjemahkan, Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya bloko. Artinya semua umat baik yang ingkar ataupun yang beriman isih tetap dikasih Allah rezeki. Tapi Ar-Rahim hanya yang beriman saja besok di akhirat. Iki bahasan yang pondok secara syar'i. Ngeten Pak. Orang perempuan yang cantik itu adalah anugerah. Anugerah buah dari apa yang jenengan amalkan tadi. Ibarat saya menanam pohon, berarti ketika saya menanam itu bentuk laksana jenengan membaca Fatihah. Buahnya itu adalah seorang wanita. Sekarang kalau saya artikan dalam perjalanan jiwa jenengan ngeten. Ketika jenengan terus berzikir, mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada hitungan zikir tersebut, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya yang berupa nur makrifat dinyalakan dalam hati. Tujuannya untuk mengusir kegelapan hati.
wallahu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Jikalau dalam hati jenengan itu yang ada cuman Allah, selain Allah tidak ada, maka hati jenengan sudah tidak mengenal hati yang gelap. Hati jenengan akan menjadi hati yang terang. Lah terangnya sebab nur makrifat Allah nyalakan. Sama dengan malam hari ini, mengapa lampu ini harus dinyalakan? Supaya nggak gelap. Sebab kalau terjadi gelap, kita nggak akan bisa berjalan. Membedakan antara hak dengan batil, jalan dengan jurang, nggak bisa. Sampai keluar dari masjid, mana pintunya nggak tahu. Bisa-bisa nabrak kaca, nabrak tembok, listriknya dimatikan semua. PLN Solo, korean kabeh nggak ada cahaya blas. Bisa berjalan? Boten saged. Sama. Nur makrifat jikalau tidak Allah nyalakan dalam satu hamba, maka ruhaniyah isinya gelap. Ketika gelap, akhirnya apa? Jangan heran, jenengan kali kula waktu sholat nggak bisa ingat Allah, karena tertutup dengan masya Allah dalam hati. Masya Allah. Makanya kalau di dalam hikam Ibnu Athaillah dawuh niku dalam satu makalahnya, al-kaunu minal mukawwanat zulmatun ay adamun. Makhluk berarti perkara selain Allah itu sebetulnya itu gelap. Gelap. Lah, dulmah ini ay adam tegese tidak ada. Kita kan asalnya tidak ada toh Pak Bu ya. Adanya kita kan sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu. Bukan berarti kita punya sandang sifat wajib ada, enggak. Sifat wajib ada nafsiyah itu sifatnya Allah. Sifat kita kebalikan. Wujud itu kebalikan adalah Adam. Adam ain, ngenggo ain bukan hamzah. Ain artinya adalah tidak ada. Kok kita sifatnya tidak ada? Iya, asalnya kita tidak ada. Lalu diadakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum. Itu proses innalillahi. Lah sekarang kita disuruh proses wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal kita. Kata orang Jawa, harus paham sangkan paraning dumati. Wong Jawa lho niki. Tauhid nggih ngoten. Harus kembali kita kepada asal kita. Loh, kalau kita sudah kembali kesadaran kita itu tidak ada, otomatis kita tidak merasa kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Terus sifat maknawi ma'ani itu sifatnya siapa? Wajibnya Allah. Sehingga siapa yang berkalam? Allah. Siapa yang berirodah? Allah. Bukan lalu hati kita ngaku-ngaku. Berhubung kita belum mengerti ilmu tauhidnya, wis biasa kita sukanya ngaku. Lah berarti ketika gelapnya ini terjadi terus kita nabrak kaca, salah mboten? Mboten. Loh kok gak salah? Maklumono, karena memang tidak tahu kalau di depan itu ada kaca. Kita sholat gak khusyuk, salah enggak? Mboten. Maklumono karena tidak tahu. Fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Di
Di mana kau menghadap di depanmu ada wajah Allah, mboten semeram. Karena nur makrifate belum nyalakan. Jadi maksudnya wanita perempuan tadi Pak bidadari, yaitu rahmat Allah, nur makrifat Allah nyalakan. Itu maksudnya di situ. Pun. Lalu ada pesan dari baginda Rasul khusus bagi kita yang lagi belajar ilmu tauhid. Utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah, walaupun adanya itu ada di negeri Cina, carilah. Nah, apa pesan Rasul? Jangan ada mamang sedikit pun atas kebenaran ini. Ini miturut versi ingkang sampun memang. Tapi namanya orang Bapak Ibu, kadang-kadang heta iki bener apa gak lah ngoten nggih, pun biasa ngoten niku. Makanya dikoyiti atau ditaukiti dawuh sangka Kanjeng Nabi, janganlah kau mamang atau ragu adanya kewajiban belajar ilmu tauhid ini. Jadi niku langsung berarti dawuh niku datang kita, khususnya kita yang lagi mengenal. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami jawab. Untuk selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bim Nasir Tasyaiban. Saya menanyakan, sebenarnya tadi sudah terjawab Yai, tapi kalau sudah terlanjur saya ngacung ya sudahlah. Janganan kita ibadah untuk mencari kekhusyuan Yai. Zikir saja kadang-kadang itu tidak khusyuk. Yang saya tanyakan hanya ya tadi itu, bagaimana cara singkat kita bisa khusyuk Yai. Nek masalah diterima atau tidak, wallahu alam. Yang itu kita zikir aja bisa mesti ingat yang lain-lain, apalagi sholat. Nah, ada yang mengatakan bahwa tatkala kita sholat, yang terpenting adalah terminnya dalam sholat, yaitu diantaranya lah waktu takbirul ihram kita harus khusyuk. Kemudian waktu tatkala baca waktu di doa iftitahi, ini wajah tu wajiyah, itu ada seperti itu. Dan ada patuta akhir itu tata assalamualaikum warahmatullahi. Demikian Yai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bagaimana kita sholat itu bisa khusyuk? Jangan mencari khusyuk. Wong dikir aja kita masih gelebotan. Proses Pak ya. Proses kita sebelum lari itu mengkurep, miring, lungguh, ya tah, berangkang. Ngeblak iku wis mesti won. Jatuh iku wis mesti, baru lari. Ya. Tarkib takrif daripada khusyuk niku napa? Nyawijine si hamba dengan Allah, pengesane Allah, pengesaane hamba terhadap Allah dalam bahasa Al-Quran adalah ini wajah tuat, iya. Khusyuk niku pun kefanaan, wis tidak tahu dirinya, itu khusyuk.
Berarti hati harus kefanaan selain Allah. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, pertama yang wajib, syarat yang wajib kita datangkan, ilmu. Ilmu yang kami maksud adalah tauhid. Bagaimana caranya ilmu tauhid supaya kita sholat itu dalam keadaan fana diri kita. Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti bagaimana kau melihat cara saya sholat. Ini kalau bahasa muhadhar gak mungkin toh Pak ya. Kita tahu sendiri wong kita zamannya sudah beda. Kanjeng Nabi sampun sedo. Berarti apa? Siapa yang mewarisi ilmunya sholat Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa? Mungkin kita kutip dalam satu hadis, al ulama warasatul anbiya. Pewaris toh mungkin disik. Harta warisannya Rasul apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah tak sampai di situ. Saiki teladani Rasulullah. Waktu sholat jelas beliau khusyuk, mengalami satu makrifat. Tapi kalau kita belum gitu, jangan kesusu. Kita itu ulama. Niki menurut kami loh ya. Ngaku itu gampang Pak. Ngaku itu gampang. Ngaku itu loh gampang. Kalau wedi ngeten iki nggih. Artinya jangan lalu kita berani terlebih dulu mengatakan sebagai pewaris, sementara hati kita belum berkarakter, belum bersifat seperti Rasul. Minimal lah 50% gitu. Nyun sewu Pak, saya kutip dari sholat aja lah. Sholat aja. Padahal belum lagi yang lainnya. Uswatu hasanahnya beliau itu bukan hanya jatuhnya pada waktu sholat aja, enggak. Waktu kita bermuamalah, kita sesama manusia dan lain sebagainya. Bagaimana karakter beliau, sifatnya beliau bagaimana ketika bermuamalah, menjaga hablum minan nas. Kalau kita belum seperti Rasulullah, estum pun dhisik kita itu ngaku-ngaku sebagai pewaris. Nek cara kula wedi Pak, gak pantes. Pantes kula niku nek isor jembatan kok ya dideleh nang ngene masjid, wis gak pantes. Ibarate kados ngoten. Nah, kalau ilmu ini tidak wajib sebagai syarat jenengan kali kula bisa bertemu Allah di dalam kemakrifatan setelah mengalami kefanaan, gak mungkin Rasulullah akan menurunkan hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Gak mungkin. Wajib bagi laki perempuan untuk mencari ilmu, satu ilmu. Teng mriku amarnya jamak Pak, tapi maf'ulnya adalah mufrad. Lah niki nek cara arek pondok lho, ada apa? Mesti ini jamak ketemu jamak. Al ilma itu adalah mufrad, artinya makna tunggal.
Ternyata yang dimaksud al-ilma bukan al-ulum ya. Al-ilma itu adalah ilmu tauhid. Mana yang gelem jabarno? Jarang, Pak. Bahkan ini disembunyikan. Menurut kami tidak begitu mau ulama-ulama ini menjelaskan tentang tauhid di tengah umum. Jujur mawon saya berkata, kakang saya sendiri sebagai ketua MUI tahun berapa itu? Beliau sedoniku tahun 2019 mungkin. Ketika saat saya mengatakan hal ini, nggak berani beliau menyampaikan alasannya. Ini ilmu yang harus disampaikan di forum khusus. Saya berpikir, Pak, Kanjeng Nabi dulu itu tingkatan dakwah ada dua. Pertama sembunyi-sembunyi, kedua terang. Ketika jatuh di terang-terangan, resikonya luar biasa. Bahkan kafir Quraisy pada saat itu, Abu Jahal secara terang-terangan mengadakan permusuhan sehingga disebut kafir harbi, bukan zimi loh Pak ya, harbi. Bahkan beliau dia Abu Jahal dan para pengikutnya itu kan merencanakan mau membunuh Rasulullah. Itu setelah terang-terangan. Ini kita buka sejarah kisah beliau seperti itu. Tapi berhubung beliau itu mendapat amanah liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, apalagi munafikun, tetap beliau sampaikan walaupun di tengah-tengah umum, walaupun dibenci orang, tetap beliau sampaikan amanah iki, karena itu sudah kontrak dari Allah, perjanjian. Tapi resikonya seperti itu, tetap beliau sampaikan. Akhirnya turunlah satu ayat hijrah dari Mekah ke Madinah, gara-gara Abu Jahal kafir Quraisy itu mau mengadakan yang namanya pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi. Tapi dalang gak kentean lakon, saged mawon dislametno lewat apa. Kan sak dunya kabeh sing gerakne kan Allah, Pak. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jelas. Sekecil sebesar apapun makhluk dari jagat timur sampai jagat barat, sinten yang memiliki, sinten yang berkuasa? Allah. Dan Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana, di depan. Nanti kami bahas niku tauhid di sini. Ilmu ini kalau sudah jenengan tompo, amal. Yang kedua adalah khalwat. Tujuan khalwat solo adalah tazkiyatan nafsi, membersihkan penghalang-penghalangnya hati terhadap Allah. Apa penghalangnya hati? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pun wis kadung mancep ning dodo, akhirnya jatuh cintane hati jenengan kali kula nang garwa anak dunya brana, isinya syahwatud dunya, hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa nek kanggo ibu berarti pake, kanggo pake berarti ibuke, lalu putra dunya brana. Wis akhirnya sibuklah hati ini tawajuh mengharapkan sukses dunyane.
Dan ini yang terjadi ketika kita manjing akil balik. Apa yang disuguhkan kita oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita? Apa? Mungkinkah tauhid? Halo, nyun sewu, jenengan kali kula ngondokno menstudikan anak, itu tujuan apa kita sebagai orang tua? Besok cek dadi wong sing bahagia, wong sukses. Lah ngaten nggih? Yang diutamakan sukses mana? Apalagi kalau anak-anak kita didik studikan ilmu umum. Paling enggak sok kuwi nek kerja cek gampang. Lowongan-lowongan niku cek gampang awakmu kok. Nek cara agama ya napa? Wis sesuk kuwi cek dadi wong sing mulya. Lah ngaten nggih? Selamat dunia, selamat akhirat. Mungkinkah pada saat di usia dini kita diajarkan tauhid? Jarang, Pak. Jarang. Yang diajarkan kita adalah mayoritas, bahkan 90% ilmu-ilmu yang ada kaitannya selain daripada Allah. Padahal kalau kita buka di surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallah darul akhirah dulu, lalu walatan sanasibaka minat, raihlah akhirat dulu, setelah itu jangan kau tinggalkan urusan bagiamu dunia. Nek cara lagune W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sedikit sekali keluarga kita itu, orang tua kita mendidik tauhid. Padahal tauhid la ilaha illallah itu wajib dibahas ketika anak-anak kita di usia dini. Cara sekarang ibtidak lah Pak, ibtidak. Di situ mana pembahasan antara nafi dan isbat, antara la ilaha dan illallah. Pembahasan asyhadu kemana? Belum dibuka. Yes, pokoknya kamu harus membaca syahadat Tuhanmu ku Allah, lah ngoten nggih, dan lain seterusnya. Pemahaman tentang nama Allah itu terbatas kita, terbatas, sehingga kita nggih nyun sewu, nek cara salat nggih gur ngelakoni karena ini kewajiban. Nggak pernah kita pikirkan hati kita keadaannya itu menghadap Allah atau tidak, itu nggak pernah kita pikirkan. Makanya lewat forum niki ini saya mencoba untuk gugah jenengan sing hati lama tertidur. Jadi amal itu maksud adalah kholwat, proses pensucian hati jenengan kali kula dari perkara yang menghalangi. Ini nanti jenengan akan dibekali dzikir Pak, dzikir yang tidak pernah disampaikan di dalam syariat dan thariqah, dzikir yang dimana jenengan nanti akan masuk di dalam rasa atau ihsan. Niki nek cara bahasa thariqah itu ada istilah dzikir khafi, tapi mboten dibuka. Bagaimana cara dzikir khafi sehingga bisa menafikan selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah di dalam hati. Wis pokoke dikira jahar, dikira sirik ngoten tok niku. Masalah kula nggih berthariqah. Ngoten lho. Mulai tahun 74 loh, tahun 74 kula kelas ibtidak kelas sekawan niku sampun berthariqah. Lah Bapak Ibu,
Setelah zikir niku dibekal non jenengan melakukan khalwat, tujuannya adalah untuk mendekat dan bertemu Allah. Baru si salib wajib ngikuti bagaimana cara Rasulullah iku uzlah. Dibuka dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Mohon maaf, di sini ada kalimat asra. Mohon dipahami. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Niki. Apa artinya asra? Diperjalankan. Dialah Tuhan yang maha Allah, yang maha suci, yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Nyun sewu, setingkat Rasulullah mboten ngaku-ngaku bisa berangkat Isra Mi'raj. Mboten. Justru beliau merasa tidak bisa berangkat, dan yang memberangkatkan adalah Allah. Istilah bahasa kita, jenengan wajib ketika sholat iki melepaskan pengakuan jenengan kali kula nek pancen sampai betul-betul ingin meraih khosyin. Udah, lepaskanlah. Kau yang bertakbir wau lepasen, rumongso isok takbir dalam diri lepas. Dalile kita itu la haula wala quwata. Wis, aku iki minangka wayang ora iso obah nek gak diobahke. Ibaratnya wong Jawa ngoten. Sampai arkanuha, rukun-rukunnya sholat yang kita baca, yang kita lakukan lepas. Rasoning keakuan diri jenengan tadinya yang bisa melakukan lepas. Akhirnya muncul iman dalam hati jenengan bahwasanya yang bisa melakukan hal ini hanyalah Allah. Artinya gerakan jenengan, arkan jenengan sholat iki mang sumbere sing gerakne Gusti. Wajib hati duduk di situ. Inilah Pak yang dimaksud surat Al-Baqarah 238, sholat ruhaniyah, yaitu kesadaran mau kalau kita tidak bisa apa-apa, kita sudah laksana sebagai wayang yang nggak bisa bergerak, semua itu milik Allah. Hati harus masuk di zona sini, Pak. Kalau sampai mboten masuk di zona niki, mboten saged. Nafsu mesti melepung, ngejak eling nang sak liyane Gusti Allah. Coba mengke sampai sholat tahajud 2 rakaat aja. Cobi sebelum jenengan sholat udah hati sampean fanakan keakuan jenengan kali kula sebagai makhluk yang bisa wudu, yang bisa berbaju, yang bisa sholat, apapun, yang bisa takbir pun lepas. Rasakno kehadiran, sadarlah atas kehadiran wujudi Allah dalam diri sampean sebagai sang penggerak. Pun iku carane gini ku yang disebut wassolatil wusta. Apa wassolatil wusta? Kalau ini kita masuk ke tafsir muhakamah, Pak, ulama khilaf mengatakan maghrib, mengatakan asar, padahal ini sudah masuk pada kalimat sebelumnya, hafidu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah iku jamak, berarti ay al maktubah, 5 waktu disebut akeh itu 5 waktu. Tapi ada lagi wassolatil wusta. Ini mboten pisah antara as-sholawah dengan as-sholah. Niki mboten pisah. Justru ada wau ataf. Yang penting lah, nggak ada ataf atau wakof, huruf wakof yang memutus, nggak ada.
wassolatil wusta, juga sholat wusta. Artinya jasmani kita sholat 5 waktu, rohani kita juga sholat. Niki nek cara Jawa namine sholat daim. Ngapunten nggih, 24 jam. Sholat daim 24 jam. Artinya apa? Arti nggak boleh putus 24 jam. Isok tah, gak angel tah. Niku pertanyaan besar kita. Walatai asufi roikhillah. Jangan pernah jenengan berputus asa walaupun itu berat, Pak. Jangan. Yang penting kita jalankan urusan, nanti bisa dan tidak bisa itu urusan Allah. Ngoten mawon. Ibarat secara sederhana, udahlah Pak, sak mampune jenengan oleh ingat. Itu aja. Nanti satu sisi tetap kita tidak boleh mengingkari atas zikir tersebut. Artinya jangan pernah itu kau tinggal dengan keadaan sengaja. Setelah wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin, baru perintahin jenengan saged qanitin ay khosi'in. Berarti jawaban dari satu pertanyaan Bapak tadi ada di surah Al-Baqarah 238. Wajib jasmani rohani sholat bareng. Pun titik. Ini kisah dijelasno Kanjeng Nabi. Makaten, nggih. Muhyiddin. Yang perlu saya sampaikan pada hari mengacu pada surat Al-Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Zikir itu terdiri dari zikir lisan, zikir hati, dan zikir ruh. Di sini ada juga yang dikatakan dalam kitab Sirul Asrar, ada zikir yang dikatakan zikir imtihan. Nah, apa yang dimaksud daripada zikir imtihan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa sih imtihan artine? Kita bongkar dari sisi lugat dulu. Makanya nek cara pondok ada istilah hari imtihan, mengulang. Cara jenengan iki umur kadang diulang tahun. Mengingat. Ngapunten. Ini jawabannya ada di surah Al-Asr. Gusti Allah dawuh ngeten. Wal asri, demi masa. Masa itu waktu. Waktu ya. Yang berdemi, yang bersumpah itu Allah langsung. Berupa apa? Innal insana sak temene akeh menungso, maksudnya aikol buhum, hatinya iku lafi khusrin, ing dalam kerugian besar. Banyak hati manusia yang dalam keadaan kerugian besar setiap saat dan waktu. Sebab apa? Lalai dari Allah. Pak nyun sewu, sing kula maksud lalai, gak ada kesadaran kalau acara bisa muncul niki semuanya itu semata-mata karena Allah. Gak ada kesadaran jenengan soge itu sebabnya karena Allah, bukan karena ikhtiar kita, usaha kita, doa kita. Mboten. Justru kebanyakan kita ngaku karena usaha kita. Nggih mboten?
yaitulah nafsu yang telah memperbudak kita. Waktu sholat nggak ada kesadaran, bisanya kita niat, bisanya kita membaca Fatihah, rukun-rukunnya, pergerakannya dari Allah. Justru kita merasa dari kita sendiri. Dan ini nggak bisa ditutupi, Pak. Nggak bisa ditutupi di mata Allah, sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Percuma kita nutupi kesalahan kita di mata Allah seperti ini. Ya ini persoalan ini, sehingga mengapa kita dihitopi Allah sebagai golongan yang rugi setiap saat dan waktu. Tapi ayatnya illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Kecuali ada yang tidak rugi. Makanya Pak, diulang atas kesadaran kita nyadari kalau selama ini kita salah di mata Allah dengan bentuk melalaikannya. Maka ini muncul yang katanya dzikir imtihan. Udah, ulangi, kembalilah kau ke fitrahan lagi. Ini cerita Nabi Yunus ketika saat beliau berdakwah di tengah kaum dan kaumnya menolak, hatinya beliau itu marah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kaum saya yang menolak tolong hancurkan aja. Jadi beliau keluar dari kaum sambil hatinya itu mendongkol, padahal ini salah di mata Allah. Beda kalau Kanjeng Nabi gak nyalahkan yang menolak, ditunggu sampai kesadaran. Kita lihat mungkin sejarah kaum Taif, ya toh, sampai malaikat Jibril itu menawarkan gunung Uhud untuk diblekan di kaum Taif, tapi beliau nggak mau. Jangan, karena beliau belum mengerti. Jawabnya beliau gitu, maklum, siapa tahu nanti anaknya jadi pengikutku. Kalau kita gimana Pak? Halo, hinakan ya Allah, matikan dalam keadaan nggak baik, ya Allah. Rasulullah tidak seperti itu Pak. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Itu ketika saat beliau itu menghadapi yang menolak dan yang menerima, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dia pasif mawon, nyantai mawon. Betul kalau Nabi Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus justru ditenggelamkan Allah di laut, lalu dimakan ikan nun. Akhirnya disitulah asbabun nuzulnya muncul, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Setingkat Rasul Pak, ngaku dolim, lalai beliau itu bahwasanya dibalik kaum menolak itu ada Allah. Lalai di situ loh, dia merasa dolim. Kalau kita waktu sholat lalai gak merasa dolim, nggih mboten? Waktu kita melakukan taat gara-gara egoismenya kita itu terlalu tinggi, disebabkan karena ilmu, disebabkan karena harta, disebabkan karena jabatan, akhirnya muncul keakuan kita. Sing Rasul mawon hanya karena itu merasa dolim,
subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus, termasuk golongan yang zalim ya Allah terhadapmu. Iki Nabi Yunus, Nabi Rasul awak dhewe sekaet isok, mohon maaf ya, sekaet isok salat dia wis wah ngapunten. Itu proses kita ya, proses kita. Cuman saya hanya bisa berharap kepada Allah, ojo sampai kita meninggal sebelum hati kita belum sampai mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu. Istilah bahasa sederhananya, Bapak Ibu empun sedorin jenengan sebelum ati sampean sampun marek lan makrifat Allah. Jadi dzikir imtihan itu bahasa ngulangi. Ingatlah kita dulu pernah fitrah. Ketika saat ruh ini Allah tiupkan di jasad, apa janji kita Pak? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Di situ kita sudah janji, berupa janji tidak akan menyembah, tidak akan mencintai, tidak akan memuja, tidak akan memuji, tidak akan minta tolong kecuali hanya pada akhirnya kita ketika saat masuk akil balik, beda wis hati kita. Ketemu wong wedok, waduh anil-anil, kita baru jatuh cinta pada selain Allah. Sing wedok yang ngono nang lanang. Dan ini sunatullah, persis apa yang telah dilakukan oleh baginda Adam, kakek kita. Kan sudah dikasih tahu sama Allah, Adam, dalam Gusti, jikalau kau ingin betul-betul ingin hidup selama-lamanya di negeri yang kekal akhirat surga ini, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Langan anda sudah dikasih tahu sebelumnya pelanggaran itu. Jawabannya sendika dawuh siap. Wis Gusti Allah pingin nguji kesetiaan Nabi Adam. Iblis diceluk, dijadikan Allah sebagai alat untuk menguji Nabi Adam. Moro iblis dengan bahasa-bahasa yang halus, nafsu moro Pak dengan bahasa-bahasa yang halus terhadap rohaniah kita. Iku jamali kai, dunyo iku enak, kekal, nyata, akhirat iku gak. Begitulah nafsu. Iblis kan sanjang nang Adam, Adam, aku iku sayyidul malaikah asalnya, penasehati para malaikat disebut Ajazil. Ya, kau tahu maknanya khuldi? Ya, kekal. Jikalau kau nggak makan, kau nggak kekal di sini. Sebab ini pohon ini ada di surga. Loh, Iblis, saelingku dawe Gusti Allah iku aku nek mangan iku malah aku diusir kok. Wong namine penghasut tak beda to Pak, diwalik-walik to omongane. Sempuni niki lho. Diwalik-walik. Enggak dam. Sing bener iku sapa sing mangan mesti kekal. Cara jenengan kali kula. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Ini tiga dijadikan nafsu seakan-akan itu apa? Meyakinkan. Seakan-akan itu abadi. Seakan-akan ini menjanjikan. Kekal mboten niki? Mboten. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 3, jikalau kau masuk perangkapnya iblis,
nafsu. Dengan bentuk kau mencintai tiga ini meninggalkan aku, alal akhirah, otomatis kau akan lalai dari akhirat, kau akan melalaikan aku. Pun teng mriki terjadi akhirnya. Berarti kita pernah suci, pernah fitrah. Sampai kajian Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di dunia dalam keadaan jiwanya fitrah. Fitrah jiwa itu maksudnya bapak ibu belum kecampuran kepentingan nafsu. Arek cilik amen tingali njaluk apa wae niku diwenehi nang wong tuwa. Nangis tok gak njaluk mie ngono. Masalahe gak iso bicara mie, nangis diteteki meneng. Padahal dia nggak ikut kerja. Artinya selama Nabi Adam ada di surga, apapun diberikan oleh Allah. Ketika sudah melanggar hukum, metau akhirnya dideleni dunya berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Akhirnya Allah dawuh, Adam bagaimana ngger kabarmu ning dunya? Dawe Nabi Adam, nyonyor Gusti. Ning dunya iku kula pengin dahar ya leren nandur dhisik. Lah ngene iki. Biyen ning ngene surga mboten. Arek cilik iki ngoten. Waktu dereng balik niki lho, Pak. Njaluk apa wong tuwa? Dikasih. Ada. Mbasa sudah. Akil balik, ngerti wong wedok, ngerti wong lanang, nikah terus dia anak terus nyambut gawe. Aduh. Geger digawe sikil digawe geger kerja sing tujuane iku mang ben kecukupan kebutuhan keluarga. Nyonyor wis akhirnya Gusti Allah ngedawuh pingin balik enggak Dam kau ke negeri asalmu sing kekal surga atau akhirat? Siap Gusti. Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatim fataba alaihi. Trimon kalimat iki. Lan iki lho mak, kalimat iki maksudnya adalah wahyu. Inilah sesuatu yang menjadikan hati ruhania sampean bisa keluar dari jeratan nafsu. Ini iki wahyu. Kalau boleh saya katakan adalah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinit tauhid. Pun niki kajian Nabi yang membawa ini pada kita sebagai umatnya. Mau apa enggak kali gitu. Ketika saat Nabi Adam menerima kalimat itu, fataba alaihi, fataba mongko nrimo tobat sapa Allahu Gusti Allah saking kesalahan Nabi Adam. Berarti buah khuldi sampean kali kula anak bojo donya bro. Ya niki menghalangi hati kita dari Allah. Makanya harus kholwat, harus uzlah, tazkiyatan nafsi, bebersih diri dari perkara selain Allah yang menghalangi. Niki berapa hari ya sendelok mawon apa jari Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngersakno sewengi ya saged sewengi. 40 dina ya saged 40 dina. Oh Nabi Musa niku 40 hari kok di Gunung Turu Sinai niku lho sagete usul nang Allah dalam rangka menerima wahyu. Jadi setelah kita kotor seperti ini berapa puluh tahun, kembalilah waktu fitrah, kembali ke fitrah lagi. Berarti itulah maksudnya imtihan. Sadar, kembalilah kepada kesadaran kita bahwasanya kita iku la haula wala quwwata. Sebab selama ini kita berpuluh-puluh tahun hati jiwa rohania kita melalaikan Allah. Jadi imtihan niku wau maksudnya kembali ke fitrah.
Berarti inilah harus ada dzikir nafi isbat. Nafi berarti meniadakan keakuan diri, yang diri ini merasa bisa ini bisa itu, lah difanakan, dinafikan, baru isbat. Isbat berarti menetapkan bahwasanya semua itu adalah illallah, berarti kembali ke fitrah mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dumateng ngarsanipun panitia ingkang sampun paring wekdal kagem kula nderek pitakenan Yai Romo. Ngapunten niki medal saking tema. Nggih. Pertanyaan kula bab istijrad Yai. Istidraj. Iya. Kita nggih ngapunten nami kula Ahmad Nur Hadi saking Kadokan Grogol Sukoharjo. Nggih kula ambali pertanyaan kula nggih menika bab istijrad. Kita semua tahu bahwa istijrad itu adalah bentuk anugerah Allah tanpa harus mentaati perintahnya. Biasanya kan mengatakan konsep Nah, terkadang tiang yang istijrad niku tidak mengharap pahala atau pujian karena banyaknya atau anugerah yang diberikan, terutama harta benda. Saking banyaknya harta benda itu, beliau secara ikhlas memberikan kepada sanak saudara atau tetangga tanpa ada imbalan atau embel-embel apapun. Yang ingin saya tanyakan, masuk di ranah manakah seorang istijrad itu kelak di akhirat? Terima kasih. Untuk Yai Romo mohon untuk bimbingannya. Istidraj itu lawannya adalah hidayah. Secara syar'i lugat istidraj itu dilulu Allah, dilulu digunggung. Nek cara bahasane wong Mojokerto, Jawi Timur, nek Jawi Tengah mriki napa Pak? Awalus dilulu nggih, dilulu. Dipujo ngoten. Kita mengenal istidrat ini secara pandangan syariah. Kita menuduh dan mengatakan orang-orang yang dijauhkan dari ketaatan pada Allah secara fisik. Dunyane wakeh Pak. Urusan bisnis itu luar biasa lancarnya, tapi mengabaikan kewajiban secara pandangan umum syariat. Oh jelas iki dunyamu iku sukses iku istidrati Gusti Allah, dilulu awakmu. Yes, iki pandangan kita secara umum, secara syariah. Lah bagaimana pandangan istidraj secara khusus, secara hakikat? Gini Pak, ketika saat jenengan iki sukses dunyane, apapun itu bentuk, tapi kok ruhaniyah jenengan iki tansaya suwe, lama kelamaan kok lalai terhadap Allah alias gak sadar, itulah hakikate istidraj.
walaupun waqiahnya ben subuh 41 ditambah lagi Ar-Rahman, ditambah lagi sholat duha dan berdoa, seluruh sak Jawa Timur paling sugih. Ngapunten, jenengan secara fisik al-imtithal awamir wastinabun nawahi, tapi kok hati kita itu kok semakin jauh dari Allah. Tandanya semakin jauh, hati gak sadar semua itu milik Allah. Hati gak sadar semua apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk iku sumberi sangka Allah. Bahkan kita akan mengakui dari kita sendiri, dari doa kita, dari ikhtiar kita suksesnya. Maka hakikat inilah istidrat yang harus dipertanggungjawabkan sesuk di akhirat. Ini makanya saya harus memberikan jawaban dua sudut pandang, kacamata syar'i am, kacamata hakiki khos. Syar'i berarti jasmani, hakiki khos berarti ruhaniyah. Berarti belum tentu bagus dohir kita iki di dalam laku apapun, belum tentu hati kita mesti baik di mata Allah. Belum tentu. Itu tadi barometernya. Sepanjang hati kita masih saja ngaku-ngaku kalau dari kita semuanya, makanya ada istilah nafsu iktimat. Apa ngendel-ngendel ke, woi kok gak ikhtiarku, kok gak doaku, kok gak pertolong aku, gak sukses sama. Nah niki wonten hati yang berkarakter gini ada. Tapi dan ini wajar bagi kita sebagai manusia. Cuman ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Artinya semua itu harus kita kembalikan kepada Allah. Cara inilah wa aslimu lahu, akhirnya hati sampai sinkron kali jasmani ini. Nggih niki sing dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di mata manusia ya baik, lebih-lebih di mata Allah, Injih. Kasih wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru bisilmin kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata-kata kafah kalau mau Pak Kiai artosaken sempurna. Kata ingkang ngartosaken semuanya. Pertanyaannya, pengertian sempurna kalih semuanya itu secara lughah maupun secara syar'i, apakah ada perbedaan pengertian lughah ataupun pengertian pemahamannya, apakah ada perbedaan? Namung ngaten pareng nuwun. Kafah dengan sempurna atau semuanya, kalau kita merujuk datang tafsir mutasabihat sama, artinya syuhudul wahda fil kasrah. Empat ini ada tunggal. Empat ini makhluk katakanlah. Tapi tunggal yang kumaksud, siapa sesungguhnya yang menguasai empat?
kembali lagi Allah. Jadi sama menurut kami mengacu pada tafsir mutasabihah bahwasanya kafah, makanya kafah itu kan jadi hal. Di mana ada hal mesti ada sohibul hal. Hal dan sohibul hal itu menurut tafsir mutasabihah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Hal itu keadaan, sohibul hal itu yang memiliki keadaan. Keadaan 4, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Lah sing gawe ngeten iki ya sapa? Halo. Sing nglakokno seseorang itu hanya di syariat ya sapa? Terus sing nglakokno sampai nenggone hak thariqah, hakikat, makrifat ya sapa? Tunggal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kados ngeten. Sing nguasai makhluk di dalam air sinten? Allah. Iki iman yang ihsan loh ya, yang sodik. Siapa yang menguasai makhluk di dalam bumi? Kayak cacing, nggih? Gaya sing hidup di dalam bumi ini gila. Siapa yang menguasai makhluk yang hidup di atas bumi, daratan? Kembali lagi tidak ada kecuali Allah. Semua dan sempurna miturut tafsir mutasabihah menurut kami sama. Dikatakan sama, semua 4 ini yang menguasai ya tunggal, tidak ada lain kecuali Allah. Kalau maknanya seperti ini, maka Bapak sama antara semua dengan sempurna. Mekaten. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Laban, dari Mojolaban. Pertanyaan yang pertama, Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan, diperjalankan itu lewat masjid ke masjid. Tetapi di situ belum ada perintah wahyu sholat, kok sudah ada masjid. Ini mohon penjelasannya. Yang kedua, di dalam sholat tahiyatul akhir itu ada Kanjeng Nabi Muhammad kalian Kanjeng Nabi Ibrahim, malah Sayyidina Ibrahim. Yang dimaksud itu Nabi kan banyak, kok cuma Nabi Ibrahim. Yang ketiga, apa bedanya zikir rasa sama hati untuk perbedaannya? Zikir apa? Rasa. Oh, nggih. Kalih membedakan hati. Sudah begitu pertanyaan dari saya. Tentang masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Yang banyak umat Islam tidak memahami linuriyahu niki. Tentang masjid sing dibahas, tapi linuriyahu mboten patek dibahas. Padahal inilah sejatine sholat itu. Artinya apa, Pak? Dari pertanyaan mengapa masjid sudah ada padahal perintah sholat belum ada. Bon, kita mengenal 2 kalimat.
Isra dan Mi'raj. Takrifnya Isra, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini proses perjalanan dunia dari masjid ke masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini dunia. Hakikatnya itulah perjalanan kita syariat jasmani. Ngandung dua hukum, al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Jalankan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Wis niki ilmu zamane tarbiyah ibtidak sanawi aliyah dulu, Pak. Ilmu syariat wis paham sampean. Bapak Ibu, sekarang Mi'raj definisinya di situ adalah minal Masjidil Aqsa ilal mustawa. Di tengah-tengah ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon bidara, Pak. Pohon bidara itu apa ya? Pohon pas di atas pucuk pohon, daunnya pohon, atasnya akhirat, bawahnya itu dunia. Mungkin kalau jenengan pernah jadi astronot, ada alam yang masih ada oksigen, ada alam yang sudah tinggalkan oksigen. Ini namanya alam hampa. Jasmani tinggalnya di dunia. Ada kaitannya dengan gratifikasi bumi. Gravitasi bumi. Mboten saged jasmani ku mabur. Karena nggak punya sayap. Mboten nggak ada sayap, tidak punya. Untuk meninggalkan alam dunia dalam rangka menuju alam akhirat. Ini ruhaniyah. Jasmaniyah, jikalau kau seperti itu ya harus cari sayap. Kanjeng Nabi numpak buruk. Kalau rohaniyahnya apa buruknya? Zikir. Baru bisa ninggalkan alam dunia iki menuju alam akhirat. Di tengah-tengah Kanjeng Nabi niku ketika Mi'raj niku ngalami alam mukasyafah. Sab langit siji loro telu papat lima enem pitu ketemu oleh para nabi dan rasul. Nyun sewu. Sebelum meninggalkan sab langit 7, beliau itu dibekali dengan tahiyat oleh malaikat Jibril supaya tidak hancur beliau. Apa sih tahiyat? Penghormatan. Maksudnya apa, Pak? Jenengan kalau meninggalkan alam oksigen menuju alam hampa harus punya alat. Kalau enggak mati jenengan. Wis gak usah jauh-jauh sampai ke angkasa. Nyemplung kali. Hampa. Sampai nek kanggo oksigen mati. Sampai harus bawa oksigen. Apa oksigen sampean? Ketika masuk ke alam fana dan ke alam musyahadah, zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman yang hatinya damai, tentrem, ayem, ibarat sampean iki nggak ada kendala walaupun nyemplung laut tapi betok oksigen nggak kendala. Sampean munggah nang alam hampa
Enggak kendala. Karena penghormatan sudah ada. Dzikir sudah masuk dalam hati jenengan. Dzikir yang dimaksud antara yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Antara dzikir rasa dengan dzikir kolbun. Apa perbedaannya? Nanti pun kalau terus sakit. Lah alat dzikir nikilah yang kalau maksud dzikir sirul asor rasa yang muncul dari la ilaha illa anta. Ada 3 tahap. Nanti saya jelaskan su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah, muraqabah, fana, musyahadah. Akhirnya ketemulah kalimat tauhid la ilaha illa ana. Habis sudah, tauhidnya sudah mentok karena hanya ada Allah di situ. Bapak Ibu, berhubung jenengan niki nggih punya sayap, membawa sayap, ninggalkan dunia, semakin lama pasti jenengan iki dunia terasa kecil, bahkan tidak terlihat. Kalau nggak percaya sampai numpak pesawat, udah sampai naik pesawat lama-lama tadi yang asalnya bandara luas, wah tadi kecil Pak bangunan itu, bahkan pada satu titik di mana dunia nggak kelihatan, nggak kelihatan. Artinya apa? Semakin dzikir sampai membawa jiwa itu untuk takarrub, litakarrubillah waliqaihi, mendekat Allah, semakin lama dunia itu dibuang dalam hati jenengan. Iku wis mesti. Sebab rumusnya, siapa yang semakin terus berjalan ke arah barat, maka semakin jauh pasti arah timur ditinggal. Siapa yang hatinya semakin dekat pada Allah, maka Allah akan menjauhkan hatinya dari kesenangan dunia. Itu pasti. Iku rumus sudah. Cuman pertanyaan dzikir yang mana yang menjadikan jenengan kali kula ini, hati ini semakin dekat pada Allah dan meninggalkan dunia. Wong setiap hari kita nggih campur dengan istri, suami, anak, kerja. Bagaimana tidak terkontaminasi hati? Enggak. Ini pun tahu rumusnya enggak. Sampeyan tahu ikan yang hidup di lautan airnya air asin apa enggak? Tiap hari airnya asin, tidak. Yang namanya ikan nggak pernah pisah. Tapi mengapa tubuhnya nggak terasa asin? Sedangkan sampan ibu-ibu goreng iwak tahu, ya, iwak tempe dioyai dilu, asin. Ternyata jawabannya, kalau ikan yang di lautan ikannya tidak mati, ikan tahu tempe ikannya mati. Hati kalau hidup, walaupun campur di rumah tangga, dunia mewah, bagaimana jabatan sampai dukuro koyo apa, tidak akan menghalangi hatinya kepada Allah. Ngeten iki nanti ya kudu dilatih, ya, lewat latihan. Latihan sampean ya khalwat iku uzlah tiap saat dan waktu itu. Bon, itu yang pertama terkait masalah Isra dan Mi'raj. Berarti sebelum Kanjeng Nabi nampa salat niku sudah ada ya salat, sudah, itu linuri yahu min ayatina, cahaya makrifat sudah menyala dalam hati beliau. Berarti salat daim niku sudah ada. Wis kula takok nang sampean, tuwek endi roh ambek raga? Ayo, jelas tuwek roh. Karena saat dulu raga ana, roh sudah ada. Pak nyun sewu, tuwek endi bapak ambek anak? Tuwek bapak. Ngoten nggih? Oke. Sampai kok tak lebokno satu pertanyaan bingung jawab. Ngene.
tuwek endi, luwih dhisik endi antara ijabah dengan doa? Ayo, pingin roh? Pak nyun sewu, kula nukil kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh ngeten. Wong-wong sadurunge ndonga ijabah iku wis ana. Ngoten nggih. Di mana Yaumul Azal? Yaumul Azal. Yaumul Azal. Yaumul Azal ya apa? Ya zaman sebelum jenengan ada itu sudah ada gitu loh. Itulah yang disebut kodok, ketetapan Allah wis tertulis. Tapi kebanyakan orang itu ngomong ngeten, kok gak aku ndonga, kok gak aku ikhtiar, gak mungkin iku teko. Lah ngoten nggih. Kebanyakan. Makanya kalau takoki, bapak apa anak sing nyebabno tekani anak? Apakah anak itu sebagai sebab tekani bapak? Jelas bapak inilah sebagai sebab tekani anak. Artinya luwih tuwek bapak ketimbang anak. Apa ya mungkin doa itu sebagai sebab tekani ijabah? Nek cara akal jawab bener, tapi kalau hati yang jawab kualik itu, kualik. Sebab ngeten Pak nyun sewu, doa iku tekone lagi Allahumma saiki karep sebab ono sing dikarepno. Padahal ijabah iku wis nyantol. Nek andai kata belum ada ketetapan dulu tidak Allah tulis, nggak akan turun. Jikalau sudah Allah tulis mesti turun. Sekarang bagaimana caranya doa itu sejatine ijabah? Nah, niki sampeyan wajib hati untuk melepaskan keakuan diri, baru temeriku akan ketemu. Sehingga antara ijabah dan doa itu tidak ada bedanya keduanya. Ngoten. Kembali terkait masalah sholat ini tadi Pak, proses Isra dan Mi'raj itu perjalanan jasmani dan rohani. Sementara yang banyak kita tidak pahami adalah perjalanan rohani. Ternyata sholat ruhaniyah itu sudah terdahulu terlebih dahulu daripada secara syar'i. Lah secara syar'i ikut tembung kocone secara hakiki. Secara hakiki ini apa? Bala sahidna nggih Gusti, kula hanya menyembah dateng jenengan, tawajuh dateng jenengan waktu roh belum ditiupkan di jasad. Loh. Lalu jenengan lahir, lalu jenengan akil balik, baru kewajiban sholat secara syar'i. Loh, luwih tekone luwih dhisik pundi? Luwih tekone sholat secara hakikat daripada secara syariat. Lah masjid wau kok wis oleh, kok luwih ono, lebih terdahulu sudah ada daripada sholat 5 waktu belum ada. Bapak, kita kan podo-podo gak menangi toh, semua lak jari toh, lah gitu katanya, gitu katanya toh, kira-kira katanya ini bener apa orang pun sampai melebu datang pemahaman wassolatil wusta, baru jenengan akan ngerti. Ternyata sekalipun Kanjeng Nabi niku belum di Isra Mi'rajkan, beliau sudah sholat.
Salatnya seperti siapa? Kakeknya, millata Ibrahim Hanifa. Makanya di dalam tahiyat akhir itu kan menyebutkan tahiyat ini lho, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Apa salatnya? Millata Ibrahim Hanif. Hanif niku condonge ati menyang Gusti Allah. Berarti nikilah salat wusta, salate ruhaniyah. Berarti masjid Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa itu sudah dijadikan beliau sebagai sholat, Pak, walaupun belum Isra Mi'raj secara ruhaniah. Jadi masjid itu lambang Baitullah, yaitu hati sampai kali kula. Lalu pertanyaan berikutnya adalah perbedaan antara dzikir rasa dengan kolbi. Kolbi niku maknane ati iku wadah, berarti dikire ati ku apa? Wadhkur isma rabbika bukrotau wa asila. Muhammad, baik siang maupun malam sebutin nama Allah. Nah niki kalau kita memandang dzikir beda-beda wong syariat dengan orang thariqah. Dzikir kita sebagai orang syariat ya dzikir jahar, diucapkan di lisan Allah, tauhid la ilaha illallah. Sekarang thariqah melayuni sifat, syariat mang nama iki sifat, muncul tauhid la ilaha illallah, dzikir sirri ikut diucap di hati Allah 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 gitu. Lah rasa bagaimana? Sak lebete ati yang disebut ihsan, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka, kata Rasul. Ihsan itu adalah ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau belum bisa, fa illam takun tara fa innahu yaraka, minimal kau merasa selalu dilihat Allah. Itu artinya ketika jenengan sholat rasa sing muncul selalu gerak iki gerak Allah, digerakno Allah. Jadi kalau hati sudah masuk di situ, ini disebut alam muraqabah, alam di mana Allah sudah terasa dekat. Jikalau ini diteruskan dzikir niki, dzikir rasa ada 3 tahap, ainul su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Nanti ainul basyirah nur makrifat dinyalakan Allah. Terus ketika nur makrifat menyala, maka diri Anda, seluruh makhluk apapun dalam hati panjenengan iku hilang jadab jenengan fana. Jadab itu apa? Ditarik Allah, ruh dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam kita itu ke dunia ini, ninggal dunia terus masuk ke alam akhirat, berarti penyaksian kepada Allah. Terus tandanya apa? La yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan sudah tidak ada. Kak, niki mboten bahaya ta, Pak? Nek menurut kami mboten. Sebab justru posisi yang seperti inilah hati akan terasa damai. Orang lain sing mengatakan iku bahaya, iku bahaya. Wong lali anak, lali bojo Pak, lali penggawean ati. Kalau akal ya seemut, tapi hati sudah lalai, sudah nggak ada masalahnya. Loh, justru keadaan fana seperti inilah alasan Allah menarik jenengan ke alam makrifat. Sudah sempurna sudah. Cuman pertanyaan berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun. Bagi kita golongan am akan mengatakan ini bahaya ketika saat Allah menzadabkan ruh saakali niki.
Sebab kalau ditarik saakale, wis akale wis lali, iki bojoku, iki anakku, iki dunya, wis lali pun, semuanya lali. Jadi wis mboten saged ditakoki. Cara waktu sholat subuh ya mboten semerap. Isya mboten semerap karena bigori aklin ya, Pak. Akalnya nggak fungsi ya. Kira-kira saged dihukumi wong ngenten iki? Mboten saged. Iki namanya makom khos. Beda kalau yang ditarik dijadapkan itu makom khawasul khawas, cuman ruhaniah saja, sudah lepas fana seluruh dunia, akal tapi masih fungsi. Tasik saged kerja, tasik saged lho penak. Di kewajiban dilakoni, di perintah di larangan titing. Akhirnya lenggai seperti Kanjeng Nabi, sifat papat, sidik, fatonah, tablek, amanah, saged ditakoki. Nek sing ngarep mang mboten saged. Mau takoki tekon ndi, Cak? Jawabane lho, sapiku manak telu. Wong ditanyai dari mana, kok jawabannya sapiku mana telu. Lah wis mboten sambung sini, mboten sambung. Tapi pertanyaannya kira-kira jenengan mengke dideleh Allah diletakkan di mana zatnya, wallahu alam. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita itu namun netepi kewajiban kita sebagai hamba, ubudiyah kita kepada Allah. Apa? Sadari kalau semua itu milik Allah. Baik af'al sampean, penggawean apapun, pekerjaan, jangan pernah kita akui. Kembalikan semua milik. Caranya berzikir rasa. Nanti waktu momen ada pembahasan tentang zikir sirul asrar dari sejarah dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Nanti ada momennya sendiri akan kami bahas secara detail. Nggih. Cukup. Sampun. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.